Saya sekitar 2,45-an lah miliar. Dibentak, di apa gitu, padahal kita hanya mainkan uang kita kembali gitu kan ya Bu ya. Kalaupun dia pakai fisik, secara fisik, walaupun saya perempuan, saya nggak apa-apa. Begitu keluar main fisik, saya keluar dari sini, saya akan visum gitu kan. Sampai saya kepikiran ke sana Bu, saya sudah nggak melihat jasa, saya hanya ingin uang saya kembali, pokoknya itu saja. Pada tahun 2020 itu saya sudah mendapatkan surat perjanjian yang ditandatangani sama Ibu Vini sama Pak Iwan yang nyatanya mau membayarkan 10 juta per hari sampai akhir bulan Januari 2021, tapi nyatanya nihil nol besar. Padahal saya berjuang itu dari untuk mendapatkan itu, padahal itu tanda tangan asli semua itu, dan saya ketemu langsung sama Pak. Saat itu sebelum surat itu keluar, dia sudah menanyakan ke bagian keuangannya kira-kira sanggup enggak untuk membayarkan gitu kan, tapi nyatanya nol besar gitu Bu. Dengan ibu siapa ini kalau boleh tahu Bu? Ibu saya Anggota dari cabang mana Bu? Indramayu. Jadi Itu yang dikelola channel ini banyak ya Bu ya, korban-korban KSB. banyak sekali ibu yang ngechat saya, yang telepon saya banyak sekali. Jadi memang niatnya untuk ngebantu dari media YouTube-nya Bu ya. Ya. Semoga bisa bermanfaat lah untuk di YouTube dan publikasinya nanti biar didengarkan begitu Bu. Iya. Ini Bu, Bolak-balik. Iya gimana? total simpanan di KSB itu berapa Bu? Saya sekitar 2,45-an lah miliar. Itu dari tahun kapan Bu gabung? Saya gabung kalau nggak salah 2014 atau 16 ya, lupa ya. Ya sekitar segituan, 2014 kayaknya. Oh iya. Tahu Pak berarti Bu ya? Pak siapa Ibu ya? Yang Bu Yeti. Yang Oh Jogja. iya, saya Bu Yeti itu ya, saya nonton di YouTube aja gitu kan. Kebetulan kemarin saya nonton di YouTube, ya Allah ngeri gitu kan, ternyata sama dengan saya udah bolak-balik menghasilkan gitu kan, tanda tangannya juga ternyata kan bohong aja. Iya, jadi yang mengelola YouTube ini kan saya Bu. Iya. Jadi untuk perwakilan AKB dari Jogja. Jadi iya. sementara untuk bantuan upaya-upaya yang dilakukan perwakilan AKB dari Jogja ini yang dipublikasikan di YouTube tersebut Bu. Jadi mungkin nanti bisa mengikuti terus YouTube-nya biar tahu perkembangannya seperti apa begitu Bu. Ya. Dulu alasan gabung ke KSB itu ceritanya gimana Bu? Saya kan pengajar di SMA. Saat itu ada teman saya yang sudah gabung. Jadi si pegawai marketingnya tuh selalu ke sekolahan gitu kan, ngebujuk-bujuk. Jadi saya juga nggak percaya. Cuman karena lihat teman sudah agak lama di situ, saya coba dari yang kecil dulu gitu kan. Awalnya kan lancar-lancar aja ya. Yang terakhir itu kan saya hanya per 6 bulan pada saat itu tuh. Berakhir di bulan Mei 2020. Saya kesana bulan April, saya coba gitu kan, bahwa saya tidak akan diperpanjang. Itu dengan segala upaya dari KSB ternyata nggak boleh katanya, harus ini berjalan terpanjang otomatis. Saya nggak mau, saya mencak di situ. Akhirnya uang saya keluar dari itu, tapi malah masuk ke koin dan tidak bisa dibayarkan. Upaya apalagi Bu yang Ibu sempat lakuin atau usahain begitu Bu? Saya waktu itu sebelumnya saya sudah lapor juga ke
DP Rindag Indramayu sudah, tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu kan. Nah ini saya pengen menyusun sama teman-teman berembuk, bagaimana kalau kita melaporkan gitu kan. Iya, kalau yang di Jogja kemarin Gimana? kalau yang AKB Jogja kemarin sudah sempat saya buatkan surat ke beberapa instansi, Bu. Jadi ke RI1 seperti yang sempat Ibu tonton mungkin di YouTube itu sudah. Iya. Terus ke Kapolda, ke Wali Kota, terus kemarin ke Ombudsman, terus ke yang Pak Sandiaga Uno itu kan sempat menjadi brand ambasadornya. Nah kita cecar dari segala sisi, Bu, seperti itu. Iya. Kalau itu di luar Jogja bisa gabung nggak ya? Bisa, Bu, bisa. Itu aliansi, jadi aliansi korban KSB. Iya. Kebetulan di sini kan ada beberapa orang yang sama juga, tabungannya juga banyak yang besar gitu kan. Mereka juga pengen gitu kan. Jadi kalau cuman nggak tahu gimana caranya gitu kan. Itu persis seperti yang diceritakan di YouTube, Bu. Itu faktanya seperti itu yang dialamin. Iya, makanya saya nonton, oh ini kayak seperti cerita saya gitu. Iya, banyak kan. Saya sangat butuh sekali gitu, sampai saya harus bagaimana gitu. Jadi ya. Iya, surat perjanjian itu asli ditandatangani itu masih ada, asli ditandatangani sama Ibu Tini, Pak Iwan, artinya bisa dimunculkan gitu kan. Saya sudah bikin surat tembusan lagi saat itu melalui KSB cabang. Saya tembus lagi ke sana, katanya sudah dilayangkan ke KSB pusat, tapi saya nggak tahu itu benar atau enggak. Kemudian saya pernah nanya lagi ke kepala cabang Indramayu, katanya di bulan Agustus ini sudah cair 300 orang WA-nya tuh. Begitu saya ke sana, saya marah-marah ke sana, saya minta diperlihatkan di komputernya, ternyata yang baru terbayarkan itu bukan 300 tapi baru 3 orang, dan itu pun jumlahnya hanya 3 jutaan gitu kan. Saya ke sana marah-marah, kepala cabang, Ibu kata siapa 300 orang? Ini Bapak WA yang Bapak tulis ke saya belum saya hapus, artinya ini kan tulisan Bapak. Dia sudah nggak bisa berkelak lagi dari situ. Kenapa bisa menciut dari 300 kok jadi 3 orang? 002-nya hilang kemana, kata saya gitu. Akhirnya dibuka itu di komputernya tuh, ternyata baru 3 orang dan dalam jumlah yang kecil. Jadi KSB lebih dalam seperti itu, Bu. Jadi saya ada seolah mau nanya lagi ke sana, kayak Bu ya, sudah capek gitu, Bu, beli capek sekali gitu kan, dibentak, di apa gitu, padahal kita hanya mainkan uang kita kembali gitu kan ya, Bu ya. Saya pikir gini, kalaupun dia pakai secara fisik, walaupun saya perempuan, saya nggak apa-apa. Begitu keluar saya kalau main fisik, saya keluar dari sini, saya akan visum gitu kan. Sampai saya kepikiran ke sana, Bu, saking lihat dia responnya sampai udah marah, ubun-ubun kayaknya dia. Berarti dana yang disimpankan itu dana pribadi atau ada keluarga lain juga, Bu? Kakak saya ada di Tasik 1,5. Kakak saya juga di Bogor juga ada sekitar 800 juta. Itu dana pribadi itu. Yang 2,4 itu dana pribadi itu. Kalau saudara lain ada lagi, tapi cabangnya beda cabang Tasik sama cabang Bogor. Sekarang gimana ini kira-kira menurut Ibu KSB SP ini? Terus saya nggak yakin gitu kan. Malahan dia menawarkan suatu program, katanya, Ibu kalau pengen cair, katanya, saya tawarkan 60% dari tabungan Ibu bisa keluar, tapi dengan syarat Ibu harus nabung 200% dari yang sudah dikeluarkan. Saya bilang gini, Bapak, kalaupun saya ada uang, kata saya tuh,
hanya orang goblok yang mau seperti itu, kata saya. Sudah tahu di sini sudah masuk ke penangkap, masa kita ngeluarin 200%-nya lagi dari itu hanya untuk ngakalin jasa. Saya sudah nggak melihat jasa, saya hanya ingin uang saya kembali, pokoknya itu saja. Dikeluarkan seperti itu, Bu. Ada program seperti itu. Padahal itu dana itu saya peruntukkan untuk anak-anak sekolah, Bu. Peruntukan anak-anak untuk apa? Untuk nikah gitu kan ya, Bu ya. Untuk masa tua saya kan tinggal 3 tahun lagi mau pensiun, Bu. Berarti berapa kali Ibu ke kantor pusat, Bu, untuk melakukan ini? Waktu saya ke kantor pusat baru sekali, dan alhamdulillah waktu itu berhasil sampai ditandatangani gitu, Bu. Karena saya kesana sama teman juga. Saya yang menekan di sana, terus teman saya ngebel ke cabang di sini minta dipertemukan dengan pimpinannya. Pada saat itu saya dari jam 5 pagi ngantri sampai jam 1 siang itu baru diperbolehkan masuk. Yang nemuin cuman kroco-kroco yang di bawahnya tuh, Bu. Saya marah-marah di sana. Saya sudah jauh-jauh dari Indramayu malam hari ke sini. Dari pagi saya ngantri, masa hanya dihadapin dengan anak-anak muda kemarin sore, kata saya tuh. Saya minta dipertemukan, pada saat itu bilangnya nggak ada di tempat. Tapi setelah ditekan dari pimpinan cabang karena ada yang ngebel ke sana, akhirnya bisa dipertemukan dengan Pak Budi pada saat itu. Akhirnya keluar surat perjanjian itu gitu kan. Tapi ternyata tidak terrealisasi gitu. Cuman dapat janji-janji juga, Bu ya? Iya, dan dia bilang, saya masih ingat perkataannya Pak Budi bilang gini, ini bukan PHP lagi, Bu, pasti akan cair katanya, per hari kerja 10 juta, bilangnya gitu. Nyatanya dia sampai saya tunggu pernah muncul seperak pun gitu kan. Iya, pada saat itu kan kami nggak ngerti, bilangnya kan supaya bisa dikembalikan uang kita, makanya pada saat itu kan sewa pengacara ya, Bu ya. Nasabah yang bayar juga, padahal kan ternyata itu kan hanya untuk memenangkan KSB, bukan memenangkan anggota. Ternyata nasabah yang bayar, KSB yang menang akhirnya. Iya, saya nggak ngerti gitu kan. Ini mana antara pegawainya aja, kayaknya berita itu nggak sama gitu kan. Saya waktu itu bilang berapa triliun gitu kan, terus saya kejar itu pengacara yang dulu ini sama Indramayu, dari mulutnya ternyata katanya dana KSB dengan dana yang harus dibayarkan itu hampir 1:3, Bu. Saya akhirnya kan ke KSB cabang lagi, saya pertanyakan, dia marah-marah, Ibu tahu dari siapa? Saya tahu langsung dari mulut pengacara yang Bapak sewa dulu, kata saya gitu. Baru dia mengakui kalau seperti itu tuh, Bu. Jadi harus ada data dulu gitu kan. Tapi tetap aja, Bu, berputar-putar, saya pusing, nggak ngerti gitu kan. Saya sampai jatuh sakit gitu kan, karena kepikiran terus kan. Kapan-kapan nanti coba main ke Jogja biar sama-sama tahu ceritanya, faktanya seperti apa begitu, Bu. Iya. Ya, kabarin aja lah, mudah-mudahan saya sempat dan mungkin akan disempatkan, Bu, gitu kan. Sambil terus ini kami di sini mengupayakan dari medianya, Bu, untuk informasinya. Semoga nanti ada titik terang, ada jalan seperti itu, Bu. Iya. Oh, jadi itu sudah ke RI 1 sudah melayangkan ya, Bu ya? Seperti pengakuan Ibu Yeti itu ya, Bu ya? Iya, sudah kemarin yang Pak Jokowi pas di Jogja. Iya. Itu aliansi perwakilan di Jogja itu kan ke sana. Jadi sudah diterima sama ajudannya pada saat itu, tapi untuk informasi feedback atau informasi yang balik ke kita belum ada ini, Bu. Makanya kita terus mengupayakan gimana caranya seperti itu. Iya. Saya khawatir juga yang jaga KSB pusat itu bukan dari pihak polisian gitu kan, malah dari orang-orang timur jeger-jeger seperti jeger kayak gitu kan. Saya khawatir juga gitu kan.
Makanya saya nggak berani ke pusat lagi karena mendengar berita dari teman saya itu. Iya, mereka sewa bodyguard, Bu, katanya. Iya, takut jadinya saya tuh. Ya khawatir lah gitu kan. Lagi kalau sudah mengenal sosok wajah gitu kan, saya takut gitu, Bu. Ada lagi mungkin, Bu, yang mau disampaikan nanti biar bisa diinfokan ke anggota-anggota yang lain seperti itu? Ya, yang saya lakukan ya segitu, Bu, yang sudah saya ceritakan itu. Ya, semoga ada titik terang ya, Bu, ya, untuk kedepannya Iya. seperti apa. Kita udah mengusahakan beberapa upaya juga. Iya. Kalau ada apa-apa bisa dihubungi ya, Bu, ya. Iya, ini saya simpan nomornya Ibu. Iya. Iya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Sehat selalu, Bu, ya, semangat. Ya, amin. Salam sama Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.